Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Tuhan, aku harus taat. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Saya pernah membaca kisah seorang ketua gangster dari Yakuza Jepang yang sangat ditakuti, terlibat dalam berbagai peristiwa kriminal, sampai akhirnya dia ditangkap, masuk di dalam penjara, dan di dalam penjara selama bertahun-tahun dia menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku, sampai rasanya buku-buku di perpustakaan di penjara itu sudah habis semua, tidak ada lagi yang menarik. Dan yang terakhir dia lihat Alkitab yang tidak mau dia sentuh. Tapi kemudian dia mulai membaca Alkitab, dia baca acak saja dan dia temukan sebuah ayat dalam Perjanjian Lama yang berkata, mengapa kamu harus mati dengan cara demikian? Sebab Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi menghendaki pertobatannya. Dan itulah yang membuat Tatsuya Shindo bertobat menerima Yesus, keluar dari penjara. Dia tidak mau lagi menjadi ketua daripada Yakuza, gangster yang sangat ditakuti di Jepang. Dia masuk sekolah Alkitab dan kemudian dia mendirikan persekutuan doa yang akhirnya menjadi gereja. Dia membaptis orang dan lebih kurang 100 orang Jepang asli akhirnya menjadi pengikut Yesus. Saudara, orang Jepang kalau jadi Kristen itu sulit sekali. Tapi Tatsuya berkata, aku bapak buahmu sudah bertobat, anak buah bertobat semuanya. Jadi ini gereja khusus untuk kaum gangster. Saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seburuk apapun masa lalu kita, ada masa depan yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau bertobat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Peristiwa pertobatan yang fenomenal ini sebetulnya juga pernah terjadi dan dicatat dalam Alkitab. Adalah seorang yang bernama Saulus yang adalah penganiaya jemaat. Kalau kita baca Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2, dikatakan sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa, dapat SK daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Kristen maksudnya, pengikut Kristus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus adalah penganiaya jemaat, sangat anti Kristen, sangat anti kepada Kristus dan pengikutnya. Tetapi ketika dia sampai di depan pintu gerbang kota Damsyik atau Damaskus yang ada di Syria sekarang, tiba-tiba dia melihat cahaya yang jauh lebih terang dari cahaya matahari. Dan dia mendengar langit bicara kepada dia, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan pertanyaan itu menggetarkan dia. Suara itu membuat hatinya rontok. Dan cahaya itu yang menyilaukan matanya sampai dia buta. Gak bisa lihat selama 3 hari. Untuk kemudian ada seorang anak Tuhan bernama Ananias mendoakan. Kalau enggak dia buta seumur hidup, saudara-saudara. Dan kemudian dia ketika jatuh dari kudanya berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena Paulus sadar bahwa cahaya yang menyilaukan dari sorga, suara yang dari sorga, itu bukan perkataan manusia.
Tetapi itu adalah Tuhan sendiri. Dan suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Beberapa orang meragukan terjemahan jawaban Saulus. Dan dia berkata, mengapa ditulisnya Tuhan? Mestinya siapakah engkau Tuhan, Sir? Tapi kalau saudara mengalami pengalaman traumatis, cahaya sorgawi datang kepadamu, suara dari langit datang, apa saudara akan tanya, siapa engkau Sir? Siapa engkau Tuhan? Ini bukan manusia, ini Tuhan. Dan inilah saat perjumpaan Paulus yang dulu namanya Saulus penganiaya jemaat dengan Yesus sebagai Tuhan. Dan di sini dia sadar menganiaya orang Kristen sama dengan menganiaya Kristus. Mungkin dia berpikir yang aku pukuli, yang aku siksa orang-orang Kristen, kok langit yang teriak? Ada hubungan antara kita umat yang percaya kepada Kristus dengan Kristus kepala gereja. Apapun yang dilakukan orang kepada ibadah orang Kristen ada kaitannya dengan sorga. Saudara lihat orang-orang yang suka nutup-nutupin gereja, yang melakukan keonaran dan sebagainya. Lihat akhir hidup mereka. Orang Kristen gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Orang Kristen harus balas yang jahat dengan yang baik. Tapi Tuhan tidak buta. Orang yang berani menentang dia, akhir hidupnya akan mengalami kesialan. Kecuali dia bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Saudara, kenapa Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga bisa berteriak, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saya mau bilang semua nabi, semua pemimpin agama mati dan tidak bangkit. Gak bisa teriak dari sorga terdengar ke bumi. Hanya Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali. Dia bukan juru selamat yang mati. Dia adalah juru selamat yang hidup. Dia bisa berbicara kepada saudara. Dia bisa menampakkan diri kepada kita. Sebab dia adalah Allah yang perkasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya bersama istri pernah pelayanan ke Belanda beberapa tahun yang lalu. Lalu seorang rekan bilang, Pak, ada seorang penginjil yang sakit. Boleh nggak kita doakan dia di rumahnya? Oke, saya bilang. Jadi kita datang ke sana saudara-saudara, dan waktu kita masuk orangnya masih bisa duduk walaupun badannya masih lemah, dan dia bilang, Bapak dari mana? Oh, saya lahir Surabaya tapi istri saya lahir dari Tasikmalaya, kami tinggal di Bandung. Oh, abdi di Tasik, kata dia. Hah? Di Tasiknya di mana? Saya tanya, kok nggak pernah ketemu? Lalu dia bilang, saya menantu, dia sebut satu nama, yaitu pimpinan pesantren salah satu yang paling besar di Jawa Barat. Oh, loh, kok Bapak sekarang bisa ada di sini jadi Kristen? Dan dia bilang, saya itu benci orang Kristen. Saya kalau lewat gereja saya ludahin. Tapi satu kali waktu saya mau tidur, saya lihat ada penampakan sinar terang yang luar biasa. Ini waktu saya tidur, di ujung kasur saya dia datang. Dan saya tahu dia Yesus, Isa Al-Masih. Saya gemeter, dan waktu dia cerita itu, walaupun peristiwa itu sudah lama, dia nangis lagi. Saya bisa didatangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti menyapa saya, mengulurkan tangan untuk saya menjadi anaknya. Dan sejak itu saya menjadi orang Kristen. Tanpa ada yang menginjili, tanpa ada manusia yang memberitakan firman kepada saya. Saya jadi Kristen karena Yesus menampakkan diri kepada saya. Oh, setelah itu gimana? Wah, saya disiksa, Pak. Istri diambil lagi, diceraikan, digebugin. Sehingga saya harus pindah dari tempat tersebut. Dan akhirnya saya pindah ke Belanda. Saya menjadi pemberita Injil sampai sekarang. Kenapa Bapak rela menderita, dipukuli, kehilangan istri, keluarga? Yesus menampakkan diri langsung kepada saya. Ini bukan kata orang. Gimana mungkin saya bisa menyangkal dia? Gimana mungkin saya bisa bilang Yesus itu bohong? Saya sendiri melihat dia. Sampai akhir hayatnya dia menjadi anak Kristen yang saleh. Karena setiap orang yang ketemu dengan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Anehnya gini loh saudara, orang Kristen bertahun-tahun ke gereja, bahkan mungkin saudara pernah doa, Tuhan kalau boleh nampakkan dirimu kepada saya sekali aja. Kan Tuhan pernah nampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos, tunjukin sama saya. Sudah doa lama-lama gak dikabulkan Tuhan juga, sampai hari ini belum lihat Tuhan. Kenapa ya? Kenapa ada orang yang gak pernah ke gereja seperti Saulus, gak pernah mau jadi Kristen, benci sama Kristen. Kalau ada Alkitab kalau bisa dirobek-robek saudara. Tapi kenapa dia didatangi oleh Tuhan? Kita yang udah doa sungguh-sungguh gak didatangi oleh Yesus dalam penglihatan. Bagi saudara berlakulah firman yang berkata, kamu melihat maka kamu percaya, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Jadi yang penting itu bukan dapat penglihatan atau nggak dapat penglihatan. Yang penting itu percaya kepada Yesus. Walaupun kau tidak bisa melihat Yesus dalam penglihatan, tapi kalau engkau hari ini dengar firman, percaya kepada Dia, percaya Yesus juru selamat, percaya Yesus Tuhan, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, apa buktinya bahwa Yesus itu bukan cuma manusia biasa, tetapi Dia adalah Lord, Tuhan. Yang pertama, ada pengakuan Paulus tadi. Siapakah engkau Tuhan? Karena cahaya yang begitu menyilaukan, dia langsung bilang, orang yang ngomong sama saya adalah Tuhan. Gak mungkin cuma Tuhan, Sir. Dan Yesus bilang, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 20 dan 22 dijelaskan juga, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Nah ini istilah ya Bapak Ibu, anak Allah bukan berarti Allah beranak. Nggak ada orang Kristen yang percaya Allah beranak. Masa Allah beranak? Kita juga nggak percaya. Tapi istilah. Tadi kalau saudara ke gereja ini ada yang naik tangga, saudara bilang saya naik anak tangga. Saudara tahu dari paling bawah sampai paling atas stairway from heaven, itu stairway-nya ada 99 tangga. Lalu kalau sudah ke tangga ke 99 saudara akan ketemu wedding chapel yang ada di atas. Itu disebut anak tangga. Tapi kita kan gak pernah tanya, oh anak tangga. Mana bapaknya, bapak tangga, mana ibunya, ibu tangga. Kan gak begitu saudara sekalian. Itu adalah istilah anak kunci. Bukan berarti bapak kunci kawin sama ibu kunci punya anak, anak kunci. Anak kunci adalah sesuatu yang cocok dengan gemboknya. Mengapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia berasal dari Allah. Karena dia punya sifat seperti Allah. Karena dia adalah Allah. Makanya disebut anak Allah. Artinya Allah yang menjelma datang ke dunia menjadi manusia. Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi untuk menjadi raja di atas segala raja, untuk menjadi juru selamat dunia. Itu adalah Yesus. Yang lain adalah pengakuan Thomas. Thomas pernah bilang gini, waktu teman-teman bilang, Yesus bangkit loh. Gak percaya saya, masa ada orang mati bangkit lagi. Sebelum aku melihat dengan mata kepala sendiri bekas luka Yesus dan mencucukkan jariku pada lubang di mana Yesus pernah ditombak, aku gak akan percaya. Beberapa hari kemudian, pada waktu murid sedang berkumpul di ruangan yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi, tiba-tiba Yesus datang, jelek di tengah mereka. Nggak lewat pintu, langsung tembus tembok, karena itulah sifat dari tubuh kemuliaan. Set, langsung tembus tembok. Lalu pertama yang didatangi oleh Yesus adalah Thomas. Thomas, kamu kan bilang kamu baru percaya kalau aku melihat aku langsung. Sekarang aku datang kepadamu, cucukkanlah jarimu ke dalam bekas lukaku. Dan janganlah kamu tidak percaya, tapi percayalah. Langsung Thomas sujud berlutut dan dia bilang apa? Dan dia bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku.
Oh my Lord and my God. Ya, ya Tuhanku dan Tuhanku. Ya Allahku dan Tuhanku. Jadi ini adalah pengakuan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Apakah Yesus membantah? Oh enggak Thomas, aku bukan Allah, aku manusia biasa. Dia enggak pernah ngomong gitu. Dia menerima pengakuan itu karena memang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah ada yang enggak percaya. Dia bilang gini, Thomas itu ngomong kamu itu Tuhan, kamu itu Allah karena kaget. Jadi waktu Yesus datang, plek, langsung dia teriak, oh my God. Kira-kira seperti itu, kaget dia. Lo enggak mungkin kaget lah. Karena begitu Yesus datang, dia datangi dulu Thomas, lalu sudah ada pembicaraan. Thomas, kamu gak percaya? Nih aku sudah datang. Nih cucukan, jadi kan dia buka dulu tuh mungkin bekas luka di bagian perut. Nih lubang yang aku ditombak itu, kamu masukkan. Masa tiba-tiba Thomas bilang, oh my God. Dia kaget, dijitak sama Tuhan. Telat loh, mestinya dari tadi kagetnya. Udah diajak ngomong kaget. Karena ini memang benar-benar Thomas mengakui dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan Yesus menerima pengakuan itu. Ada murid lain namanya Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman, kalam Allah, perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita membedakan seakan-akan Yesus cuma ciptaan dan bukan Allah, maka itu berarti jangan-jangan Tuhan pernah nggak punya firman. Jangan-jangan Tuhan pernah bisu. Kan tidak demikian. Firman itu ya pribadi Allah sendiri. Kalau saudara belum kenal saya, saudara tinggal di luar kota, satu kali dapat nomor telepon dari seseorang, dan saudara kemudian menelepon saya, mungkin karena ada satu pertanyaan, mau mengundang atau apapun juga. Lalu kemudian saudara bilang, halo apakah ini Pak Rubin Adi? Saya jawab apa? Ya benar, saya Pak Rubin Adi. Kan mestinya begitu. Gimana kalau saya jawab, halo apakah ini Pak Rubin Adi? Wajah gak pernah lihat, cuma nelpon doang. Lalu saya bilang, bukan, ini perkataannya Pak Rubin Adi. Gimana menurut saudara? Benar gak jawaban saya? Kan wajah gak pernah lihat. Ini perkataan Pak Rubin Adi. Karena Rubin Adi itu kan bukan perkataannya saja, tapi ada tubuhnya, ada pikirannya dan sebagainya. Tapi kita semua tahu perkataan Rubin Adi adalah Rubin Adi itu sendiri. Kalau firman disebut, kalau Yesus disebut firman, maka dia perkataan Allah yang juga adalah pribadi Allah. Lalu ayat 3, dia pencipta segala sesuatu. Siapa yang bisa menciptakan kalau bukan Allah? Dan Yesus bilang, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Berarti dia adalah Allah. Ayat 14, dia menjadi manusia. Saudara, Allah itu kan maha kuasa. Kalau dia mau, apakah Allah bisa jadi kuda? Apakah Allah bisa jadi monyet? Apakah Allah bisa jadi kambing? Tentu bisa. Apakah Allah bisa berubah jadi buku? Turun dari sorga, datang ke bumi jadi buku? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi mengapa Allah tidak jadi kuda, kambing dan sebagainya? Dia jadi manusia karena yang akan diselamatkannya adalah manusia itu sendiri. Ini pengakuan Yohanes bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, tapi mungkin yang paling penting adalah pengakuan Yesus tentang dirinya sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan mendengar itu orang Yahudi mau merajam dia dengan batu. Karena alasannya dengan demikian Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Nggak ada nabi yang hebat manapun. Musa, Daud, Paulus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Hanya Yesus yang bilang demikian. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Daud nggak berani ngomong gitu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Hanya Yesus yang berani ngomong begitu. Karena apa? Percaya kepada Allah berarti percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikatnya walaupun beda pribadi dalam ketritunggalannya. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang tidak percaya. Dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan orang bilang, Abraham sudah lahir ribuan tahun sebelum kamu, Yesus. Masa kamu ngomong kamu sudah ada sebelum Abraham ada? Karena mereka tidak mengerti. Yesus sudah ada dari sejak kekal. Dia tidak pernah tidak ada. Tapi kemudian baru 2000 tahun yang lalu dia mengunjungi planet bumi ini dalam rupa seorang bayi yang kemudian bertumbuh menjadi pria dewasa. Pada waktu Yesus berkata, sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Itu menunjukkan dia adalah Allah yang kekal. Mika 5 ayat 1 berkata bahwa permulaan Yesus itu sudah sejak purbakala. Dalam bahasa Inggris, from everlasting, from the days of eternity. Dari sejak kekal, itu adalah Yesus. Lagi pula Yesus menjawab begini, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mungkin terjemahan yang lebih tepat, aku ada. I am, ego eimi menurut bahasa Yunani. Nah, kata aku adalah aku atau akulah aku ada, I am, itu sebetulnya pernah diucapkan oleh Tuhan ketika Musa dalam Keluaran 3 ayat 14 bertanya, kalau Firaun dan orang Mesir tanya, siapa yang mengutus kamu Musa untuk membebaskan orang Israel? Katakanlah, aku adalah aku, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai I am that I am. Aku adalah aku ada. Bahasa Ibraninya ehyeh aser ehyeh. Dan dari kata itu muncul tulisan YHWH, Yahweh. Jadi Tuhan bilang, aku Yahweh. Aku adalah aku. Dan waktu Yesus berkata, siapa kamu? Aku adalah aku. Dia sedang bilang, kamu ingat enggak? Yahweh, Allah pernah ngomong kata ini, aku ada. Dan sekarang aku Yesus yang berkata, aku ada. Jadi apakah Yesus adalah Yahweh? Ya. Apakah Bapa adalah Yahweh? Ya. Apakah Roh Kudus adalah Yahweh? Atau Tuhan Allah dalam bahasa Indonesia? Ya. Apakah pribadi Yesus sama dengan pribadi Bapa? Beda. Pribadi Yesus sama dengan pribadi Roh Kudus? Beda. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yahweh. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah. Inilah misteri yang luar biasa yang hanya diungkapkan kepada orang yang percaya. Nah, ada orang pernah bilang gini, kalau saya bisa temukan ayat dalam Alkitab bahwa Yesus ngomong langsung bahwa dia adalah Tuhan, baru saya percaya. Karena Alkitab pasti tidak pernah mencatat perkataan Yesus ngomong sendiri, aku adalah Tuhan. Yang ngomong itu kan Thomas, yang ngomong itu kan Yohanes, yang ngomong itu kan Paulus. Mana Yesus pernah ngomong bahwa dia adalah Tuhan? Baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Baca bersama 2-3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pertanyaan saya, pernahkah Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Ingat ayat itu. Akulah guru dan Tuhan. Kamu yang ngomong aku guru dan Tuhan. Benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya bukan cuma guru, bukan cuma manusia, pengajar agama, tapi dia adalah Lord, Tuhan, pencipta langit bumi, penguasa semesta sekalian alam. Nah, ada juga yang gak percaya. Oh, mestinya terjemahannya bukan Tuhan tapi Tuan, Sir, Tuan T kecil.
bukan Tuhan dengan T besar. Tapi coba lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, baca bersama, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus setara artinya sejajar, setingkat, tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Yesus setara dengan Allah. Siapa yang bisa setara dengan Allah selain Allah itu sendiri? Kalau begitu ada dua Allah dong. Oh tidak, Allah cuma satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ulangan 6 ayat 4 berkata, hai umat Israel, dengarlah, Allah itu Tuhan kita. Allah itu Esa. Kalau begitu kenapa dia dikatakan setara dengan Allah? Karena dia adalah Allah itu sendiri, pribadinya berbeda antara anak dan bapa, tapi dia adalah setara. Ayat 9 dan 10 berkata selanjutnya, ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Baca bersama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, baca dengan keras, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada yang bilang Yesus pernah gak jadi Tuhan. Yesus baru jadi Tuhan karena diangkat, dilantik atas persekutuan gereja dalam konsili di Nikea tahun 325. Di mana Kaisar Konstantin yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ngawur sekali saudara pandangan itu. Karena sejak Alkitab ditulis ratusan tahun sebelum konsili Nikea sudah ada pengakuan. Kredo, pengakuan iman yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma Tuhan, tapi Tuhan. Jadi apakah kita percaya Yesus adalah Tuhan? Tentu saja. Karena pengakuan Paulus, pengakuan Thomas, pengakuan Yohanes, dan yang paling penting pengakuan Yesus tentang dirinya. Dan itu semuanya ada di dalam Alkitab. Yesus adalah Tuhan. Saudara percaya kepada Nabi, Nabi gak bisa menyelamatkan. Saudara percaya kepada Yesus kalau dia cuma manusia biasa, kita masuk neraka semuanya. Tapi karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, dia menjamin kehidupan kekal. Apa buktinya dia adalah Tuhan? Dia bangkit dari antara orang mati. Siapa yang bisa bangkit dari antara orang mati? Siapa yang bisa naik ke sorga? Siapa yang bisa turun kembali menjadi hakim yang adil atas alam dunia? Dengarkan saya, semua orang satu kali akan dihakimi. Sebutkan nama pemimpin agama. Pemimpin agama satu-satu akan dipanggil. Termasuk Pilatus yang mengadili Yesus. Pilatus maju. Dan yang duduk di tahta sebagai hakim, namanya siapa? Yesus. Sebut nama pemimpin agama, semua akan diadili. Dan nama hakimnya adalah Yesus. Mana yang lebih tinggi, yang diadili atau yang mengadili? Tentu yang mengadili. Saudara percaya Yesus sekarang sebagai Tuhan, engkau diselamatkan. Tapi kalau enggak percaya kepada Yesus, enggak apa-apa. Satu kali semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut. Tapi kalau engkau baru mengakui kelak waktu Yesus datang, penghukuman api neraka akan saudara alami. Karena itu hari ini bertobatlah, bukalah hatimu, percayalah Yesus. Karena dia bukan cuma guru, pemimpin agama. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia raja di atas segala raja. Karena itulah kita percaya kepadanya. Nah saudara-saudara, sekarang saya mau masuk ke implikasi praktis. Kalau kita percaya secara teologis Yesus adalah Tuhan, apa implikasinya? Orang yang mengakui ketuhanan Yesus tidak lagi hidup menurut kemauannya sendiri, tapi menurut kemauan Tuhan. Lihat ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul pasal 9 tadi. Dikatakan demikian, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Paulus masuk ke kota Damsyik untuk apa? Membinasakan orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, Saulus, kamu tetap masuk kota.
Tapi kamu tidak boleh mengikuti apa yang kamu mau. Aku yang akan perintahkan kepadamu apa yang kamu harus lakukan. Saya mau katakan, orang Kristen yang tumbuh dewasa adalah orang yang meninggalkan kehidupan yang berpusat pada kemauannya sendiri dan hanya ingin tahu apa yang merupakan kemauan Tuhan untuk dia lakukan. Kalau doa bukan cuma bilang, Tuhan berkati saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Itu doa anak kecil. Tapi kalau orang dewasa dalam Tuhan, Tuhan biar aku ngerti Tuhan itu maunya apa. Saya mau taat kepada perintah Tuhan. Itulah perubahan yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dalam Kisah Rasul 26, Paulus menceritakan pengalaman pertobatannya kepada Raja Agripa. Dan dia berkata demikian di ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Nah, kalimat terakhir ini banyak orang gak ngerti apa itu artinya, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Saya mau jelaskan. Kata galah rangsang berasal dari kata Yunani kentron. Itu adalah kayu atau tongkat besi yang ujungnya runcing, yang biasanya dikenakan pada bagian depan daripada pedati atau bagian belakang daripada lembu yang sedang mengirik sawah. Jadi kalau sapi itu saudara sedang mengirik sawah, kadang-kadang kan ada sapi liar juga. Dia gak mau maju, maunya mundur. Dia gak mau taat, dia mau ke kiri, mau ke kanan. Dan dia suka nyepak-nyepak ke belakang. Kalau ada tuannya di belakang kan nanti takut kesepak begitu. Lalu dia kasih dulu kayu yang ujungnya lancip atau bahkan dikasih besi, saudara-saudara. Jadi setiap kali dia tendang, dia kesakitan sendiri. Jadi Tuhan ngomong gini sama Saulus, sulit bagimu untuk menendang kegalah rangsang. Aku ini tuanmu. Kamu itu sapi yang harus membajak sawah. Kalau kamu gak taat, kamu nendang-nendang ke belakang, aku gak akan sakit. Kamu kena galah rangsangnya. Kamu justru akan nyeri sendiri. Sia-sia melawan aku, kata Tuhan. Itu intinya, saudara-saudara. Saudara pernah dengarkan Yesus bilang, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu ringan. Kuk itu apa? Saudara-saudara, kuk itu adalah kayu yang ditaruh di lehernya sapi yang satu dan sapi yang kedua. Karena orang pada waktu dulu membajak sawah itu biasanya dengan sepasang sapi. Dan untuk proses pembelajaran, sapi yang tua yang lebih pengalaman disandingkan dengan sapi muda. Dikasih kuk, jadi harus seirama, sejalan. Sapi tua udah belajar, mau dia tendang-tendang malah sakit sendiri. Mau kiri kanan malah digebugin sama tuannya pakai pecut. Jadi udah dia taat, nurut aja. Yang masih muda masih banyak maunya. Wah sana sini, sana sini. Dan setiap kali dia berontak itu kuk yang ada di tengkuknya itu menyakitkan dia. Akhirnya si lembu bilang yang gede, udahlah sapi, nurut aja, aku udah lebih pengalaman. Aku dulu belok kiri kanan sakit luka nih, udah taat aja. Kalau kita taat, tanahnya gembur. Ini bos kita senang, kita dikasih makan banyak. Orang kalau masih muda rohaninya, maunya kiri kanan, wah mau ini banyak maunya saudara. Loba kahayang kata orang Sunda. Kahayangnya nutup para ruguh saudara-saudara. Yang gak bener. Tapi kalau kita makin dewasa rohani, udahlah mau diapa-apain gak apa-apa. Yang penting aku nurut apa aja yang Tuhan mau. Wah itu dewasa rohani. Kalau saudara masih bawa maunya sendiri gak rohani. Makanya sudah puluhan tahun yang lalu saya belajar menemukan prinsip ini. Dan saya tidak pernah berdoa lagi, Tuhan ini visi saya, tolong berkati. Saya hanya berdoa, Tuhan visimu yang spesifik untuk saya apa? Biar saya ngerti, saya menjalankannya. Tuhan tetap bosnya.
Saya cuma kacungnya. Saya percaya kalau kita mendapatkan vision dari Allah, ada provision, ada penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu mari kita jadi orang Kristen yang nurut, yang taat sama Tuhan. Jangan jadi sapi muda, jadi sapi yang lebih senior, yang udah ngerti. Tendang-tendang ke galah rangsang, malah sakit sendiri, percuma, sia-sia. Saudara, ada banyak orang sekarang ingin menjadikan Yesus sebagai juru selamat, yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Juru rawat yang menyembuhkan kalau kita sakit. Juru berkat yang membuat kantong kering jadi kantong kembung. Saya mau bilang Yesus bukan cuma juru selamat, juru rawat, juru berkat. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Tuhan artinya penguasa terbesar dalam hidup saya. Banyak orang bilang Yesus juru selamatku. Dengan kata lain, Yesus untuk kepentingan saya. Tapi kita harus jadi dewasa dan berkata, Yesus adalah Tuhanku. Berarti aku untuk Yesus. Bukan Yesus untuk aku, tapi aku untuk Yesus. Bagaimana hidup saudara? Yesus untuk aku, bikin aku kaya, bikin aku populer, bikin aku terkenal, bikin aku sukses. Seperti banyak doa orang Kristen kan mode begitu. Bikin aku kaya, berhasil, ternama, banyak duit, istri cantik, anak rajin. Tuhan tolong, saya mau keluar kota, jaga rumah, jaga kucing, jaga anjing. Yesus untuk saya atau saya untuk Yesus? Saudara mau yang mana? Yesus untuk saya atau saya untuk Yesus? Saya untuk Yesus. Jadi taat sama Tuhan. Abraham pernah bertengkar sama ponakannya Lot. Lot gak mau ngalah, dia milih duluan. Tapi akhirnya Tuhan bilang, Abraham lihat semuanya, aku berikan kepadamu. Orang yang ngalah, yang nurut sama firman Tuhan, malah diberkati Tuhan. Kalau saudara lagi bertengkar soal harta, soal warisan dan sebagainya, saudara mau jadi Abraham atau mau jadi Lot? Abraham, ngalah. Celakanya banyak orang sekarang mau tinggal seperti Lot di Sodom, di dunia, tapi mau berkat dari Abraham. Nah, kurang ajar nih saudara sekalian. Ya, mau hidup duniawi tapi mau berkat surgawi. Tuhan mau kita taat kepada Dia. Saya untuk Tuhan. Kata juru selamat hanya ditulis 37 kali dalam Alkitab. Tapi kata Tuhan ditulis 7.736 kali. Dia bukan cuma juru selamat, juru rawat, juru berkat. Dia adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, aku harus belajar taat kepada Dia. Apa perubahan dalam diri Paulus? Karena dia menyebut Yesus adalah Tuhan. Pertama, dia berubah dari pembenci menjadi penuh kasih. Dia kan benci sama orang Kristen, mau bunuhin. Sekarang dia mengasihi orang-orang Kristen. Menjadi saudara seiman. Bahkan dia menulis sebuah pasal 1 Korintus 13. Pasal yang luar biasa tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Kasih tidak berkesudahan. Bagaimana orang yang garang, pemarah bisa menjadi penuh kasih? Hanya Kristus yang bisa merubah. Siapa yang suka berantem di rumah? Kasar ngomong sama istri, kasar ngomong sama anak. Atau istri gak terlalu banyak ngomong, tapi kalau ngomong sekali nyelkitnya luar biasa. Seperti ada silet di mulutnya. Biarlah Tuhan Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita. Buang kepahitan, biar hati kita menjadi damai. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang jemaat di Bandung ini, saudara. Dia punya penyakit yang agak aneh. Jadi kalau jalan biasa, waktu mau duduk sakitnya luar biasa. Waktu mau berdiri sakitnya luar biasa. Lalu kalau jalan biasa lagi. Jadi perlu waktu gitulah. Ya, untuk antara duduk sakit, lalu berdiri, jalan biasa lagi. Nggak masalah. Tapi kalau udah mau duduk, waduh, sakit lagi, saudara. Dan dia menderita itu seingat saya lebih dari 25 atau 30 tahun. Satu kali pada waktu mau perjamuan kudus,
Saya kan suka mengingatkan sebelum kita makan dan minum ini, kalau ada ganjelan, iri hati, benci, tinggalkan. Dan dia ingat, karena dia doa, Tuhan sembuhkan penyakit saya ini udah puluhan tahun. Lalu seperti Roh Kudus mengingatkan, dia itu benci sama ponakan suaminya. Nyebelin banget, dia benci, kesel dan sebagainya. Apa gara-gara ini ya saya sakit? Jadi dia doa, Tuhan ampuni kalau saya juga suka sebel kepada ponakan suami saya. Dalam nama Yesus, amin. Dia makan roti dan anggur. Dalam kesaksiannya, sejak hari itu sampai hari ini, sembuh oleh anugerah Tuhan. Saya percaya ada mujizat kesembuhan ilahi. Dia udah ngomong sama saya lebih dari 10 tahun yang lalu peristiwa kesembuhannya itu. Sampai sekarang sembuh. Tapi maksud saya, kenapa mesti nunggu 25 tahun sakit, saudara-saudara? Baru minta kesembuhan dari Tuhan. Hari ini kalau ada yang sakit hatinya, biarlah buang segala kepahitan, kebencian, berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Yang kedua, dari tidak percaya menjadi pelayan Kristus. Lihat Paulus, gak percaya, sekarang melayani Tuhan. Ada bapak-bapak yang datang ke gereja karena dipaksa oleh istrinya. Sebetulnya malas, mendingan tidur hari Minggu masih pagi. Tapi daripada di ngomelin sepanjang hari, udahlah ke gereja lah. Ngantuk-ngantuk juga biarin lah daripada dicerewetin sama istri. Engkau gak suka dengan kekristenan, dengan firman dan sebagainya. Tapi kalau hatimu dijamah Tuhan, engkau bukan cuma jadi orang Kristen, engkau melayani Tuhan. Engkau melayani orang-orang miskin, engkau melayani orang-orang yang membutuhkan. Tim kita baru pulang setelah melayani 2 hari, saudara sekalian, di Ranca Ekek yang kena tornado pertama di Indonesia. Itu di Bandung loh saudara. Kita hanya berdoa, Tuhan, tiupan tornado rohani biarlah terjadi juga mulai dari Bandung sampai ke seluruh Indonesia. Dan mereka melayani, banyak trauma healing yang harus mereka lakukan kepada anak-anak kecil dan sebagainya. Apa untungnya? Nggak ada untung. Kita kasih makanan, kita kasih apa? Hanya karena kita mengasihi jiwa-jiwa, karena kita adalah sesama bangsa Indonesia, sesama umat manusia. Maukah saudara melayani Tuhan dengan segenap hati? Jangan menendang ke galah rangsang, jangan menolak, jangan nggak taat. Percuma. Papa saya, Pendeta Julius Ishak kan pernah cerita, dia itu dulu asisten akuntan di 5 perusahaan besar di Surabaya. Dipanggil jadi hamba Tuhan, gak pernah mau. Mama saya menolak, gak mau jadi pendeta. Dulu waktu kawin juga gak ada perjanjian kan, kamu jadi pendeta, nah saya jadi istri pendeta, gak mau. Saudara sakit, sembuh sakit lagi. Yang ketiga kali dokter bilang, ini kanker hati, sirosis. Sekali lagi kumat, mati. Dan itu yang menyebabkan papa saya bilang, ya udah Tuhan, saya datanglah ke kota kecil di Tasikmalaya, dekat Gunung Galunggung, daerah DITII dulu saudara. Meninggalkan 5 perusahaan dan dia melayani Tuhan. Sampai hari ini dipeliharakan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memanggil adalah Allah yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Dari nggak percaya, nggak mau taat, menjadi pelayan Kristus. Saya lulus SMA, mau masuk fakultas kedokteran atau sastra Inggris. Saya sudah daftar, ikut ujian, diterima, nama saya ada di koran. Saya ambil koran, saya bersujud di kamar tidur saya. Tuhan terima kasih saya udah diterima. Tiba-tiba ada seperti panggilan Tuhan di hati saya. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Saya nggak mau saudara sekalian, saya nggak mau jadi pendeta. Saya mau jadi pengusaha atau jadi dokter atau jadi orang profesional. Ya melayani Tuhan oke lah, nyumbang untuk gereja oke lah. Tapi saya nggak mau jadi pendeta. Tapi sejak hari itu kegelisahan luar biasa ada dalam hati saya. Berminggu-minggu makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan, saudara-saudara. Dan akhirnya saya pikir daripada saya bertengkar sama Tuhan, kan gak mungkin Tuhan kalah. Pasti saya kalah, daripada babak belur udahlah nyerah saja Tuhan saja. Tuhan bilang sulit bagimu menendang galah rangsang. Sekarang Tuhan percayakan saya untuk melayani. Dan saya bersyukur untuk panggilan pelayanan Tuhan. Saya tidak pernah menyesal. Karena Tuhan itu baik.
Betapa indahnya kita bisa melayani Tuhan. Hari ini saya khotbah di Bandung, berkhotbah kepada ribuan orang. Tapi besok malam saya terbang ke pegunungan Papua, ke Wamena, yang masih ada orang-orang pakai koteka di sana. Saya mau kunjungi orang-orang jemaat GBI yang ada di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau udah ke sana, saudara-saudara biasanya bawa banyak amplop. Oh pagi berkat gitu saudara. Kita menabur saja. Kalau enggak minta nomor akunnya lah kita kirim. Dan gereja kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah panggilan. Apa sih untungnya? Sukacita di hati lebih daripada uang yang bisa kita berikan. Atau uang yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang ketiga. Dari mementingkan diri jadi suka memberi. Orang yang ketemu Yesus sebagai Tuhan, hidupnya menguntungkan kerajaan Allah. Paulus itu bukan full timer. Paulus itu adalah seorang tent maker, pembuat tenda. Tapi hasilnya dia gunakan untuk mendukung pelayanan. Dia juga menyumbang jemaat yang ada di Yerusalem. Dia memotivasi orang-orang juga untuk memberi persembahan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dia mengutip perkataan Yesus, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Orang yang lahir baru dari pelit jadi generous, murah hati seperti Sakius. Dulu ambil untuk keuntungan diri, sekarang setengah harta kuberikan kepada orang lain. Martin Luther, reformator dari Jerman, pernah berkata, bertobat itu pertama membuka hati, yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oh, ada banyak orang Kristen katanya cinta Tuhan, pelitnya minta ampun. Saudara-saudara, kuserahkan hidupku, tapi dompetku pegang erat-erat. Kenapa ini terjadi? Mungkin pada waktu baptisan, orangnya yang dibaptis, tapi dompet dia titip sama orang lain. Sehingga dompetnya tidak bertobat. Kita harap baptisan bulan depan dibaptis sama dompet-dompetnya, supaya dompetnya juga bertobat, saudara-saudara. Haleluya. Saudara, Paulus juga yang mengajarkan prinsip menabur dan menuai. Dalam setiap berkat ada roti untuk dimakan, tapi ada benih untuk ditabur. Alkitab mengajarkan, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kalau kita mengembalikan perpuluhan, Tuhan janji tingkap langit dibuka, berkat akan dicurahkan. Ada yang bilang itu kan perjanjian lama. Bagaimana perkataan Yesus? Matius 23 ayat 23. Yang satu, persepuluhan harus dilakukan. Yang lain, kasih, kebenaran, keadilan, jangan diabaikan. Saya menjadi pelaku praktisi untuk persepuluhan dari 9 tahun sampai hari ini. Berapapun yang saya dapatkan, 10% disisihkan untuk Tuhan. Bukan disisakan, dipakai dulu kalau udah lebihnya baru dikasih. Enggak, disisihkan untuk Tuhan. Jangan pernah kasih sisa sama Tuhan ya Bapak Ibu. Tuhan, sisa hidupku kuserahkan bagimu. Kenapa kasih sisa? Ketika saudara bisa memberikan yang terbaik. Kalau saudara datang ke rumah saya dan saya bilang, mari silakan minum Pak, minum Bu, kopi, sisa saya tadi pagi. Marah kan? Jangan pernah kasih sisa. Sisihkan yang terbaik. Karena itulah cirinya orang yang sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.